Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dalam video pembelajaran matematika dengan saya Selvi Anggraini. Kali ini kita akan bahas tentang peluang kejadian. Sebelum kita ke materi, saya akan menjelaskan kompetensi dasar kita pada hari ini, yaitu yang pertama, menentukan peluang kejadian. Yang kedua, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan peluang kejadian. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu yang pertama, menjelaskan dan menentukan peluang suatu kejadian. Yang kedua, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan peluang kejadian pada masalah kontekstual. Sebelum kita ke materi, kira-kira apa sih gunanya belajar peluang untuk siswa pertanian? Kalian pasti sebelum membudidayakan sebuah tanaman, ada banyak hal yang harus kalian pertimbangkan. Seperti pemilihan bibit yang unggul, kebutuhan air, serta cahaya. Dan masih banyak lainnya agar peluang tumbuh tanaman tersebut sesuai dengan yang diharapkan. Nah, kira-kira untuk itulah kenapa kita sebagai siswa pertanian perlu belajar tentang peluang kejadian. Pada hari ini, materi yang kita akan bahas adalah tentang ruang sampel dan peluang suatu kejadian. Pengertian ruang sampel adalah kumpulan dari hasil yang mungkin terjadi dari suatu percobaan. Anggota-anggota ruang sampel disebut titik sampel, sedangkan kumpulan dari beberapa titik sampel disebut kejadian. Atau kejadian adalah merupakan himpunan bagian dari ruang sampel. Nah, untuk lebih jelas lagi, coba perhatikan gambar koin ini. Ketika kita melakukan percobaan melempar sebuah koin, kira-kira apa sih yang akan keluar? Atau gambar apa sih yang akan muncul? Ya, coba perhatikan. Ini adalah angka dan ini adalah gambar. Jadi ketika kita akan melempar sebuah koin, yang muncul tentu saja, ya benar, gambar atau angka. Nah, sekarang coba kalau kita melakukan percobaan melempar sebuah dadu, ketika kita melempar sebuah dadu, apa sih yang akan muncul? Ya, tentu saja yang akan muncul adalah mata dadu 1, mata dadu 2, mata dadu 3, mata dadu 4, 5, atau 6. Munculnya angka atau gambar pada pelemparan sebuah uang koin, inilah yang namanya ruang sampel. Jadi kemungkinan yang akan terjadi ketika melempar sebuah uang koin disebut ruang sampel. Jadi semua kemungkinan munculnya ruang sampel uang koin jadi adalah angka atau gambar. Ketika kita melakukan pelemparan sebuah dadu, maka semua kemungkinan yang akan terjadi adalah munculnya angka 1, 2, 3, 4, 5, atau 6. Semua kemungkinan inilah yang disebut dengan ruang sampel dari pelemparan dadu. Jadi, Ibu tekankan sekali lagi ya, bahwa ruang sampel itu adalah semua kemungkinan yang terjadi pada sebuah percobaan yang kita lakukan. Nah, kalau sudah paham tentang ruang sampel,
Maka kita lanjut ke materi peluang kejadian. Kenapa? Karena untuk mencari sebuah peluang kejadian, kita harus tahu dulu berapa banyak ruang sampelnya. Nih, pengertian peluang suatu kejadian. Jika NS dan NK berturut-turut menyatakan banyaknya anggota ruang sampel dan banyaknya anggota kejadian, karena kemungkinan terjadi kejadian K adalah peluang suatu kejadian disimbolkan dengan PK sama dengan NK, banyaknya kejadian dibagi dengan banyaknya ruang sampel. Biar lebih paham, coba perhatikan contoh berikut ini. Sebuah dadu dilempar sekali, tentukan nilai kemungkinan muncul bilangan genap. Nah, tadi kita sudah belajar tentang ruang sampel pada sebuah dadu. Di apa ruang sampel sebuah dadu? Ya, benar. Ruang sampel sebuah dadu itu adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka banyaknya ruang sampel adalah 6. Sedangkan di soal tadi disebutkan peluang kejadian munculnya bilangan genap. Nah, bilangan genap itu adalah kejadian yang kita harapkan. Sehingga NK-nya adalah 3. Kenapa? Karena bilangan genapnya ada 3, yaitu 2, 4, dan 6. Maka sesuai dengan rumus peluang kejadian tadi, banyaknya kejadian dibagi dengan banyaknya ruang sampel. Banyaknya kejadian ada 3, dibagi dengan banyaknya ruang sampel yaitu 6. Sehingga peluang kejadiannya adalah 3 dibagi 6. 3/6 sama dengan setengah. Peluangnya adalah setengah. Sampai di sini Ibu rasa cukup jelas ya tentang ruang sampel dan tentang peluang kejadian. Jadi untuk mengetahui peluang sebuah kejadian, maka kita harus tahu dulu ruang sampelnya. Mungkin itu saja video pembelajaran tentang peluang kejadian. Lebih dan kurang Ibu mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.